Kita lanjutkan pembelajaran kita soal ekoenzim ya. Saya ingin jelaskan beberapa hal yang terjadi sesudah saya mulai membuatnya, dan kemudian juga saya cari informasi dari peneliti dan mencoba meminta saran-saran untuk melakukan eksperimen lain ya, eksperimen lain yang non baku. Non baku itu artinya sesuatu yang tidak biasa dilakukan di komunitas ekoenzim yang saya ikuti. Tapi saya ingin mendapatkannya, tuntunannya, bimbingannya dari orang yang memang punya dasar-dasar sains pengetahuan mengenai hal ini ya. Jadi secara pendekatan pengetahuannya itu punya basic punya informasi mengenai riset-riset tertentu lah ya. Jadi bukan cuma pembuat dan pengguna yang bersemangat ya. Nah, yang pertama kali ini saya ingin perlihatkan kepada Anda adalah apa yang digunakan lewat bahan seadanya di rumah tangga itu ya. Kemarin saya kasih lihat, sudah sempat lihat ini bahan yang seadanya, salah satu bahan seadanya. Ini botol air mineral ya, botol air mineral. Jadi penggunaannya sudah saya jelaskan kemarin bahwa saya menggunakan rumusnya 1, 3, 10. Ini dalam kapasitas ini molasenya 90 gram, bahan organik sisa buahnya adalah 270 gram, dan airnya 900 ml. Nah, ini saya tutup karet supaya dia tidak tidak meledak, istilahnya tidak ulang tahun ya. Tapi kemudian saya penasaran apakah ada cara lain untuk membuat ini tidak meledak gitu ya. Karena saya sempat punya pengalaman juga yang nanti saya ceritakan bagaimana dia tutupnya itu meledak ketika saya sedang mencoba membuka dorongan gasnya, padahal baru saya tinggal 1 malam. Nanti saya cerita soal itu. Tapi kemudian dia menyarankan, peneliti itu menyarankan bahwa sebetulnya tidak harus juga pakai plastik. Bisa juga tetap pakai tutup aslinya. Tutup aslinya. Tidak meledak kalau apa? Kalau tutupnya tidak Anda kencang full. Jadi Anda longgarkan saja. Tertutup, tapi longgar. Sehingga dia masih bisa keluar gasnya dari pori-porinya. Nah, bagaimana Anda mengecek dia akan meledak atau tidak? Itu sebetulnya salah satu cara sederhananya adalah dengan mengecek bagian ini. Nah, kalau Anda pencet ini begini, dia masih lentur begini, ini tandanya gasnya tidak penuh. Tetapi kalau gasnya penuh dan dia rentan meledak, itu adalah ininya kencang sekali. Saya sudah tidak punya itu. Dan kalau seandainya Anda berdirikan begini, waktu dia akan meledak, ini sudah dalam posisi terjatuh, ya, karena semuanya full dengan gas, sehingga itu tanda dia sudah full. Jadi kalau Anda membukanya, itu Anda harus membukanya dengan sangat pelan untuk membebaskan gasnya, atau kalau tidak dia akan nyembur ya. Nyemburnya itu yang diistilahkan meledak. Nyemburnya itu bisa sampai ke plafon, kuat sekali, kencang sekali ya. Jadi hati-hati kalau Anda menggunakan ini ya. Cuma karena ini bahan seadanya, jadi tetap saya coba gunakan ya. Nah, itu penjelasan mengenai bagaimana bahan seadanya ini bisa tetap digunakan dengan catatan-catatan tertentu. Oke. Nah, yang lain kemarin saya perlihatkan pada Anda ini. Minggu pertama saya taruh ini plastiknya, dan kemudian saya bolongi dengan jarum di 2-3 titik. Nah, sesudah lewat minggu pertama, saya langsung tutup saja. Saya tidak copot ininya, saya langsung tutup dengan tutup aslinya. Nah, sejauh ini kalau saya lihat aman-aman saja ya. Jadi ini ada dua yang saya buat sebagai eksperimen. Waktu saya pencet juga. Nah, wadah yang ketiga yang seadanya dengan bahan seadanya di rumah, kemarin yang saya tunjukkan adalah nih ya, toples ini. Nah, toples ini kapasitas volumenya sudah saya hitung 2 liter. 60%-nya 1,2 liter, kemudian 120 gram molase dan 360 gram bahan organiknya.
Nah, ini paling aman ini sejauh ini ya. Jadi sejak saya tutup, sudah selesai komplit, saya tutup dan tidak pernah saya buka. Tidak pernah saya buka. Sejauh ini saya lihat bagus-bagus saja, gitu ya. Ini sudah berumur 14 hari. 14 hari. Warnanya juga bagus ya. Semua rata. Saya punya 3 yang begini. Nah, ini bahan-bahan yang ada. Jadi kalau Anda ingin melakukan di rumah, yang paling aman menurut saya adalah wadah seperti ini, model begini. Entah itu 2 liter, kalau bisa 5 liter, baik ya. Karena dia sangat kedap dan sekali tutup selesai gampangannya. Ya. Jadi tapi memang Anda tidak bisa mengharapkan ada jamur, ada apa dari situ ya. Saya belum pernah buka ini. Rencananya saya buka nanti 30 hari saja. 30 hari saya ingin lihat sebentar gitu ya. Dan hanya saya goyang-goyang ini aja. Dan sebagian besar kan sudah turun ya. Sebagian besar sudah turun ke bawah. Semua begitu. Ya. Nah, ini bahan-bahan rujak ya. Bahan rujak. Jadi warna sari. Lebih dari 5 macam. Nah, jadi yang ingin saya katakan, kalau seandainya Anda melakukannya di rumah, Anda sudah tahu bahwa itulah cara-cara melakukannya dengan bahan seadanya di rumah. Relatif yang Anda beli hanya molase ya, atau Anda bisa pakai gula merah ya, gula aren, Anda iris dan sebagainya dengan berat tertentu. Kalau wadahnya kecil, itu juga bisa dilakukan. Beberapa kawan mengatakan kalau bahannya gula aren, wanginya lebih baik. Yang jelas juga harganya lebih mahal gula itu ya. Dengan berat yang sama, molase tetes tebu itu kan sisa tetes tebu, sementara gula aren lebih mahal. Jadi pilihannya silakan pada Anda. Saya hanya ingin memberikan ide bagaimana itu bisa dieksekusi, dilakukan di rumah dengan menggunakan apa yang ada. Supaya kita tidak menunda, ya. Tidak menunda karena ada jenis orang yang sukanya itu apa-apa ditunda, apa-apa ditunda. Tarsok itu susah maju itu mentalitas begitu. Termasuk dalam hal ini kalau mau belajar, ya sebagai proses belajar saja kan sambil lalu dilakukan. Anda tidak perlu banyak waktu untuk ini, sebetulnya enggak sih. Awalnya aja, yang rame itu biasanya di grup, ya di grup, di WA grup, apalagi kalau banyak orang yang aktif gitu, nah itu rame. Tapi sebetulnya pelaksanaannya sederhana, sederhana. Oke, itu dulu sharing saya kali ini. Sesudah ini saya akan lanjutkan nanti dengan satu tanda kutip riset amatir ya. Tentu dengan bimbingan orang yang memang researcher ya, peneliti yang melakukan hal ini. Saya dapat informasinya, kemudian saya hubungi beliau dan saya minta dibimbing. Kemudian ya kita lakukan. Nanti saya akan ceritakan pada Anda. Tetapi itu nanti tidak baku ya, tidak baku. Artinya di komunitas saya tidak pernah dengar informasi itu. Cara melakukan seperti itu tidak ada, ya. Jadi ini hanya untuk orang-orang yang curious, orang yang ingin tahu, ingin belajar sungguh-sungguh, bukan sekedar orang yang ikut-ikutan gitu ya, yang selalu memperhatikan pokoknya harus ikut begini, enggak ya. Saya itu mencoba meneruskan semangat, spirit dari Dr. Rosukon penelitinya ya. Spiritnya yang saya ikuti gitu ya, bukan cuma formulasi anjurannya tapi spiritnya. Nanti saya cerita di video yang berikut ya. Kali ini saya hanya memperkuat apa yang kemarin sudah saya sampaikan tentang menggunakan alat-alat apa yang ada di rumah untuk memulai melakukan membuat ekoenzim supaya kemudian Anda ikut memanen dan ya memanfaatkannya gitu ya. Dengan begitu Anda ikutan secara kecil banget, Anda ikutan juga mengurangi sampah organik yang tidak baik untuk bumi kita. Jumpa lagi nanti ya. Terima kasih.